Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua sekalian, saya juga kepingin kalilah libur. Jadi semalam saya tuh datangin Pak WD1 kita, Bang Teddy. Saya bilang, Bang, aneh kali lah kita ini, kenapa lah nggak libur? Kampus-kampus lain aja pada libur. Adik tahu apa katanya? Sabar Bu, nanti kita nggak gajian. Nah, udah diamlah saya. Nah, udah nggak apa-apa ya, semangat ya adik-adik. Ya, simpan susah. Ini makanan. Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah kita akan bagi hadiah. Nah, kita masuk ke bab 5, sasaran audit, bukti audit, program audit, dan kertas kerja audit. Nah, apa yang kita bahas di sini? Yang pertama yang kita bahas adalah sasaran audit. Sekali lagi saya mohon, langsung adik buat di komen, kolom komen saya yang di YouTube, tanda jempol adik. Gak usah banyak kali jempolnya, adik. Satu lah saja jempolnya. Jangan sampai 5-10 jempol. Jadi buatnya itu satu jempol. Oke? Nah, itu biar saya nampak siapa yang telat nonton live streaming saya. Nah, oke ya. Jadi nanti mohon apa yang tidak ada di modul adik-adik ditulis. Jadi nanti habis ini kita langsung Google Meet, kita langsung quiz, kita langsung share gift kita. Mau kan giveaway? Nah, oke. Kita bahas dulu, apa itu sasaran audit? Nah, sasaran audit itu adalah kegiatan, aktivitas, program, atau bidang-bidang lain yang diketahui atau diidentifikasi memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam segi kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Nah, itu adalah sasaran audit. Nah, jadi apa tujuannya? Jadi tujuan untuk sasaran audit ini adalah secara umum untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai tidak dengan PABU. Nah, masuk lagi kita ke PABU. Jadi nanti deh untuk bab selanjutnya kita akan mengenal istilah PABU, PSAK itu OPS itu. PABU, PSAK, kemudian nanti asersi. Nah, jadi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya ceritakan apa itu PABU, asersi, dan PSAK. Dan akan saya ulang-ulang terus biar adik-adik paham apa itu PABU. Nah, kemudian secara khusus mendapatkan asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Nah, kita contohkan lagi. Nah, contohnya kan kita yang mengaudit kemarin itu kapnya si Johannes ya. Johannes Pardosi, sebentar. Kalau saya nggak salah, namanya Johannes Pardosi ya. Ya, Johannes Pardosi. Nah, jadi kantor akuntan publik Johannes Pardosi. Nah, setelah dia menerima penugasan audit, dia harus tentukan sasaran audit dia. Kenapa? Dia harus tentukan sasaran audit dia. Nah, itu tujuannya secara umum dan secara khusus. Nah, kita bahas satu persatu. Apa maksudnya sasaran audit? Nah, jadi coba ini contohnya. Jadi begitu kita ditugaskan mengaudit klien kita, jadi contoh tadi tuh Johannes Pardosi mengaudit, katakanlah dia mengaudit laporan posisi keuangan, laporan keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk. Ini laporan yang saya ambil dari Bursa Efek Indonesia. Nah, kita kembali lagi, apa tadi itu sasaran audit? Yaitu aktivitas atau bidang lain yang diketahui atau diidentifikasi memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam segi kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini kan kita disuguhi laporan keuangan klien kita yaitu PT Astra Agro Lestari. Nah, jadi Johannes selaku kantor akuntan publik, selaku auditor yang akan mengaudit perusahaan ini harus lihat. Contoh, kita ditugaskan mengaudit tahun Desember 2016 yang paling ujung. Adik-adik bisa lihat nih, yang paling ujung. Nah, ini kan kali jutaan rupiah. Ini kali jutaan, berarti ini kasnya ini 531 miliar rupiah. 531. Nah, ini kan paling banyak ini apa? Fixed asset ini, harta tetap. Fixed asset. Oh ya, saya mau menceritakan sedikit, adik-adik tidak boleh lagi bilang aktiva, no aktiva anymore ya. Haruslah dari sekarang menyatakan aset. Pasiva itu nggak boleh lagi. Jadi bukan pasiva istilahnya, utang dan modal dan ekuitas. Utang. Jadi kalau PSAK kita utang dan ekuitas, bukan H ya, Dek, bukan H gini, tapi utang.
ya, utang dan ekuitas. Nah, jadi sudah biasakan. Jadi sebenarnya tidak boleh lagi menyebut istilah neraca ini nih, neraca, tapi laporan posisi keuangan. Nah, memang ada sebagian perusahaan yang masih menyatakan neraca, tapi IFRS, PSAK kita sendiri, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang di dalam PABU itu tidak boleh. Jadi harus laporan posisi keuangan nih dia. Jadi adik-adik juga harus paham istilah dari sekarang, mumpung adik-adik belum tamat. Karena saya pengalaman di meja hijau. Bilang aset aja aktiva itu salah, salah besar. Berarti tidak up to date PSAK. Makanya saya wanti-wanti aset, aset. Nah, ini Anda lihat ini semua aset, 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 aset. Aset, no aktiva, but aset, aset. Oke? Nah, laporan posisi keuangan. Nah, kemudian kita lihat. Nah, setelah itu yang harus adik paham satu lagi, jangan bilang istilah debit. Salah. Debit itu kecepatan air. Kecepatan air itu volume dikali waktu. Nah, itu debit. Debit. Bukan debit. Debit. Jadi kalau bahasa Batak, debit. Jadi itu masih banyak salah. Saya selalu meja hijau. Itu malah ya, saya tidak usah menyebutkan dosennya. Masih banyak dosennya bilang debit. Salah. Debit salah. Debit. Itu yang benar. Debit, aset, kemudian utang dan ekuitas. Satu lagi adalah laporan posisi keuangan. Malah ada beberapa orang yang masih menyatakan laporan rugi laba. Salah. Gak ada lagi rugi laba. Udah jadul itu. Aduh, udah ampun lah itu. Udah jadul. Zaman ketinggalan zaman Belanda itu rugi laba itu. Laporan laba rugi komprehensif. Nah, itu harus dipahami dari sekarang istilah itu. Nanti kalau saya tanya waktu Google Meet gak tahu, awas -5. Oke, harus tahu istilah-istilah itu. Debit, aset, kemudian utang dan ekuitas. Nah, kemudian apalagi yang harus ditahu? Laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi komprehensif. Nah, itulah istilah-istilah dalam akuntansi yang jarang saya tengok melekat. Nah, jadi waktu nanti meja hijau, itu banyak nggak tahu adik-adik. Banyak nggak tahu istilah itu. Nah, kita lanjut. Nah, seandainya lah Johannes disuguhi laporan posisi keuangan seperti ini. Nah, ini kan nampak ini. Ini 531M, 579, bla 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 bla. Nah, ini current liabilities. Nah, current liabilities ini kan kewajiban lancar, long term, kewajiban jangka panjang. Kemudian total utang nih, total kewajiban, total utang. Nah, ini modal sendiri, ini modal ini semua. Nah, jadi nanti kita itu mengaudit ini nih, semua angka-angka ini kan kita audit nih. Nah, sekali lagi saya tekankan, yang membuat laporan posisi keuangan ini adalah manajemen Astra. Ingat ya, jadi orang selama ini selalu salah pemahaman. Kita yang membuat laporan posisi keuangan, no way, salah. Jadi kita itu mengaudit laporan keuangan ini semua nih. Nah, ini laporan posisi keuangan yang sudah dibuat klien kita ini, PT Astra. Nah, jadi apa tadi? Sasaran audit. Jadi sasaran kita apa? Kita mau memeriksa, mau melihat angka-angka ini semua. Nah, ini receivables, piutang, kemudian persediaan, kemudian aset lancar, kemudian aset tetap. Ini semua angka-angka yang ada di sini. Kita kan mengaudit tadi Johannes adalah tahun 2016. Kita mau melihat, kita mau membuktikan apakah angka-angka yang ini sesuai tidak dengan PABU. Nah, itu dia. Sesuai tidak dengan PABU. Oke? Paham ya? Nah, itu tujuan kita. Jadi, angka ini, angka kas dan setara kas, ini bla 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 nih. Penyajiannya, ini kan angka, ini nilai nominal. Nah, betul nggak? 531,583 itu disajikan pada saat kita audit per tahun 2016 sesuai tidak dengan PABU. Nah, itu yang mau kita tengok. Inilah sasaran audit kita. Nah, angka-angka inilah sasaran audit kita. Nah, jadi tujuan sasaran audit apa? Jadi kita mau melihat, ya, apa yang mau kita lihat? Kita mau mengidentifikasi apakah nanti setelah kita audit angka-angka ini, nah, jadi kita setelah kita audit angka-angka ini, perlu nggak kita sarankan klien kita agar melakukan penghematan, efisiensi, atau efektivitas. Nah, jadi kita bukan hanya sekedar memeriksa, mengaudit laporan keuangan klien, tapi kita memastikan, contoh, apakah angka-angka ini sudah efisien nggak? Betul-betul hemat nggak? Betul-betul efektif tidak? Nah, contoh, ini persediaan, inventory. Nah, inventory ini kan sampai 2 triliun dia nih.
2 triliun, 2,97 triliun. Nah, kita audit. Kita lihat metode penilaian persediaannya. Kemudian kita lihat bukti fisiknya. Benar tidak segini? Nah, ternyata dari hasil audit kita ini tidak efisien. Contoh ya, ini contoh. Kenapa tidak efisien? Karena ternyata mereka belum memakai metode penilaian persediaan average yang sebenarnya PT Astra Agrolestari ini harus memakai average. Kan ada 3 tuh, FIFO, LIFO, sama average. Tapi mereka masih memakai FIFO. Nah, sebenarnya kalau untuk perusahaan sekelas Astra harus memakai average. Itu contoh. Makanya didapatlah nilai persediaan ini sebesar ini. Nah, jadi kita sarankan Pak, untuk apa boleh Bu, pakai FIFO boleh. Selama dia konsistensi boleh, pakailah. Nggak apa-apa, setiap tahun dia pakai itu nggak masalah. Cuman, seandainya dia mengganti metode persediaannya, penilaian persediaannya dari FIFO ke average, hasilnya ini bisa lebih kecil. Nah, itu kita sarankan sama klien kita. Pak, ini Pak, kalau untuk perusahaan seperti Bapak ini, jangan pakai FIFO. Sebaiknya kita ganti metode kita sesuai dengan PSAK yang lain. Apa? Average. Nah, itu dia. Jadi sasaran audit itu bukan hanya sekedar memeriksa bukti audit, tapi bisa menyarankan. Itulah namanya identifikasi dari sisi kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Nah, itu dia maksudnya. Nah, ini contoh lagi cash. Cash dia ini kan 531 miliar. Nah, kita tanya, Pak, kalau cash itu kan ada 2 sebenarnya, petty cash sama cash on hand sama cash on bank. Saya ulangi, cash itu ada 2, cash on hand dan cash on bank. Jadi cash and cash equivalence ini artinya kas dan setara kas. Disinilah masuk bank dan kas yang ada di meja kasir istilahnya. Cash on hand. Jadi cash on hand itu sama dengan petty cash, uang kas yang ada di meja kasir, nih berangkas kasir yang di dalam kantor perusahaan. Nah, satu lagi cash yang di bank, berarti uang kas perusahaan yang ada di rekening bank perusahaan, tidak ada di meja kasir. Ya, saya ulang ya. Jadi cash itu ada 2, cash on hand yaitu petty cash dan cash on bank. Jadi rekening koran perusahaan yang ada di bank. Nah, kita lihat. Nah, untuk perusahaan sebesar Astra, kalau dia menyimpan cash on hand-nya itu di atas 10 miliar per hari. Jadi uang di dalam kasirnya di perusahaan itu per hari itu sampai 10 miliar harus minimum. Baik nggak? Nah, kalau menurut PSAK kita tidak baik. 1 M kalau perusahaan sebesar ini. Nah, itu kita bisa sarankan. Nah, apakah memang kebijakan untuk cash on hand ini ada aturannya, Bu? Sebenarnya aturan baku tidak ada. Cuman berdasarkan pernyataan prinsip akuntansi berterima umum untuk perusahaan dengan aset sekian, maka minimum cash-nya sekian. Tapi kalau untuk perusahaan sebesar Astra, dia harus minimum, tidak boleh terlalu banyak. 1 M sudah cukup. Maksimum 1 M. Nah, lebih aman, sisanya dia taruh di cash on bank. Saya ulang ya, maksimum 1 M. Nah, kita sarankan, Pak, ini sebaiknya cash on hand Bapak maksimum jangan 10 M. Tapi 1 M. Kita kemukakan alasannya. Kenapa, Bu? Ya memang itu peraturannya. Lebih efisien. Lebih efektif. Kemudian lebih hemat. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang menjadi salah satu sasaran audit. Jadi sekali lagi ya, kita bukan hanya mengidentifikasi bukti audit. Tapi sebaiknya kita membuktikan apakah semua transaksi yang kita audit itu sudah hemat tidak? Sudah efisien tidak, atau sudah efektif tidak? Oke, jadi saya yakin adik-adik paham. Ya, oke. Nah, kita Nafisa, tolong dulu diamankan ini adikmu. Maaf ya, Dek, namanya lah saya di rumah nih, Dek. Nah, udah sana nak saya sana. Kenapa ini biru semua, hijau semua? Sana saya. Nah, kemudian contoh lagi, kita mengaudit laporan laba rugi PT Astra Agrolestari terbuka. Ambil dulu lah nak, adik ini nak. Ini cuci dulu tangannya, nak. Cuci dulu tangannya. Tutup aja pintu. Nah, jadi ini sama. Nah, ini Anda bisa lihat total revenue, ini total pendapatan. Ini total pendapatan ya.
14 triliun, kemudian cost of revenues, biaya-biaya, ini semua biaya ini. Biaya, kemudian laba kotor, gross profit, kemudian biaya-biaya lain, pendapatan lain, kemudian ini laba operasi. Nah, kemudian ini pendapatan biaya lain. Ya, ini pendapatan sebelum pajak, kemudian laba setelah pajak. Nah, inilah semua yang kita audit. Jadi kita mau mengidentifikasi. Alhamdulillah. Jadi mengidentifikasi apakah angka-angka yang ada di sini sesuai tidak dengan PABU. Nah, kita contohkan lagi. Nah, ini untuk laporan keuangan, contoh ini Adaro Energi Tbk. Nah, jadi adik-adik bisa lihat. Nah, sama seperti tadi. Nah, jadi ini dia, ini saya contohkan, ini semualah yang akan kita audit. Nah, ini current liabilities-nya. Jadi kalau di Bursa Efek Indonesia itu format laporan keuangan tidak lagi pakai bahasa Indonesia ya, sudah pakai bahasa Inggris, dia pakai IFRS. Nah, kemudian ini contoh lagi laporan laba rugi PT Adaro Energi Terbuka Tbk. Nah, adik-adik bisa lihat cost of revenues-nya berapa, biayanya ini berapa, ini biaya operasionalnya berapa. Nah, kemudian ini semua. Nah, jadi inilah yang akan kita audit. Jadi sekali lagi, sasaran audit adalah mengidentifikasi, membuktikan apakah semua angka yang ada di sini. Yang pertama tadi di laporan ini, laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua di laporan laba rugi komprehensif. Semua angka-angka yang ada di sini sesuai tidak dengan PABU. Nah, itulah sasaran audit. Oke, nah kita lanjut. Kita masuk ke bukti audit. Nah, ini dia bukti audit. Nah, apa itu bukti audit? Yaitu bukti audit adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan opini, pendapat auditor. Nah, saya ulang. Jadi semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya. Nah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan syarat bukti audit apa? Kecukupan bukti audit, kompetensi bukti audit, dasar yang memadai atau rasional dari bukti audit, sifat bukti, prosedur yang dapat dilakukan untuk menghimpun bukti. Nah, adik-adik kalau ke sini pasti bingung dulu. Nah, saya kan pernah membuat video waktu kita pertemuan pertama. Waktu itu kan dugaan saya itu saya hamil. Nah, kemudian saya diaudit. Nah, setelah diaudit, setelah saya diperiksa sama dokter kandungan, nah, dari bukti auditnya apa? USG. Nah, USG itu dikatakan bukti yang sesuai dengan ilmu kedokteran, yang sesuai dengan Ikatan Dokter Indonesia, dari dokter spesialis kandungan. Jadi pakai USG saya diperiksa, bukan pakai tangan dukun, tetek, enggak. Jadi pakai USG. USG itulah berdasarkan suara dalam rahim saya yang menyatakan saya tidak hamil. Nah, itu bukti audit. Jadi alat USG-nya itu adalah bukti audit. Nah, ada lagi contoh yang lain. Nah, sekarang ini kan banyak nih maling. Nah, kemudian maling lah kita katakan. Maling, udah contoh ya, di salah satu rumah kawan kita. Nah, di salah satu rumah kawan kita kehilangan kereta. Nah, jadi apa bukti dia kehilangan kereta? Nah, jadi kalau dia punya kamera CCTV itu adalah bukti. Nah, itu namanya bukti audit. Siapa yang mereksanya? Yang mereksanya adalah polisi. Nah, jadi polisi itu termasuk auditor. Auditor masyarakat itu namanya polisi. Nah, beda dengan tentara. Nah, jadi polisi itu auditor masyarakat. Jadi polisilah mencari bukti. Oh, ternyata benar keretanya nggak ada. Kalau nggak ada CCTV macam mana, Bu? Nah, berdasarkan pengakuan yang kehilangan kereta. Misalnya, maaf, jangan ya, misalnya si Johannes, hilanglah satu mobil BMW-nya. Nah, contoh, hilang satu mobil BMW-nya. Nah, kan nggak ada CCTV di rumah si Johannes. Nah, jadi berdasarkan perkataan Johannes, iya Pak, saya hilang gini-gini. Nah, dicarilah saksi-saksi. Saksi-saksi pembantunya, saksi-saksi masyarakat di sekitar. Nah, saksi itu juga bukti audit. Nah, jadi opini, berkata omongan perkataan Johannes bahwa dia menyatakan mobilnya itu hilang sama saksi-saksi yang melihat bahwa memang nggak ada mobil itu di situ lagi, itu sama namanya bukti audit, bukti pemeriksaan. Arsad,
tutuplah pintu kayunya, Sat. Nah, itu dia bukti audit. Nah, jadi apa sajalah yang berhubungan dengan bukti audit. Nah, kita balik lagi ya. Oke. Nah, kita contohkan ini. Ini cash and cash equivalent, kas dan setara kas. Ini kas ini 14 miliar yang ada di PT Adaro Energi ini mau kita periksa contohnya. Jadi semua bukti kompeten yang mendukung kas ini harus kita telusuri, kita periksa. Jadi Bu, apa aja bukti kas itu? Banyak. Voucher kas masuk, voucher kas keluar, jurnal kas, buku besar kas, sama asersi manajemen tentang pengelolaan kas. Nah, kita contoh satu. Oke. Kita kumpulkanlah Bu semua bukti ini. Contohnya ini. Nah, ini dia. Kecukupan bukti audit. Kompetensi bukti audit. Nah, ini nih. Nah, kita contoh ini satu. Contoh bukti penerimaan kas. Nah, tadi waktu kita lihat laporan Adaro tadi yang hampir 14 M. Maaf, berapa ya? Lupa saya. Sorry. Maaf lah, Dek. Banyak kali lah suara, Dek. Macam mana lah ya? Sabar lah ya. Nah, ini dia. Yang 14 M. Ya, ini kan sampai 14 triliun ya. 1 jutaan dalam jutaan. Ya, yang sampai kasnya sampai 14 triliun. Nah, ini mau kita buktikan berapa jumlah kas masuknya, berapa jumlah kas keluarnya melalui tarik mundur kas. Nah, saya sudah menjelaskan tarik mundur kas. Nah, saya tidak akan menjelaskan lagi, kita langsung ke sini. Nah, ini dia. Nah, kita contoh, Bu, kalau sampai 14 triliun banyak kali lah, Bu, yang mau kita bukti. Enggak. Kita tarik mundur kas saja. Kita ambil aja sampel yang besar-besar. Nah, ini contohnya. Inilah bukti penerimaan kas. Saya katakan tadi, bukti kas itu kan ada 2. Voucher kas masuk, voucher kas keluar. Nah, ini adalah bukti voucher kas masuk. Nah, ini dia. Nah, ini voucher kas masuk. Kita baca dulu. Nah, ini bukti kas. Ini bukti kas, Bu. Iya, ini bukti kas. Jadi contoh bukti penerimaan kas. PT Demo. Ini nama perusahaan. Jadi perusahaan si Demotor ini menerima uang, menerima pendapatan. Nah, siapa yang nerima? Yang nerima adalah kasir. Kemudian kapan diterima? Kapan diterima adalah hari Selasa, tanggal 27 September 2011. Apa nomornya? Ini adalah nomor register penerimaannya, nomor nota. Atau nomor bukti juga bisa. Sebentar ya, Dek. Halo, saya lagi live streaming. Udah. Nah, jadi oke. Nah, di sini ada cara pembayaran. Kemudian ini dia cara pembayarannya. Jadi dibayar melalui Bank BCA. Nih, Bank BCA. Masuk sejumlah 1 juta rupiah. Ini dia. Nih, sejumlah 1 juta rupiah. Nah, ini disesuaikan, dikoreksi sejumlah 1 juta rupiah. Nah, ini otorisasi. Ini yang mengotorisasi adalah yang menerima. Nah, yang menerima adalah PT Demotor. Maksudnya apa? Jadi, PT Demotor ini menerima pendapatan dari, nah ini nggak ada namanya. Dari mana ini? Dari seseorang kita katakan. Dari seseorang melalui rekening koran bank. Nih, Bank BCA. Nih, dari rekening Bank BCA. Nah, dari rekening Bank BCA ini dia cara pembayarannya. Nah, oke. Bank BCA. Jadi masuk ke rekening, ke rekening koran bank kita. Nah, jadi yang nerima siapa? Yang nerima adalah kasir. Bu, tapi ini masuk ke rekening koran bank. Iya. Ini masuk ke rekening koran bank atas nama PT Demo. Cuman tetap harus dibuat nota ini, bukti penerimaan kas sama kasir. Jadi semua uang-uang yang masuk ke pendapatan yang masuk ke bank untuk PT Demo ini tetap harus dibuat bukti penerimaan kasnya oleh kasir. Nah, jadi yang di mana yang dikatakan kecukupan bukti audit inilah dia. Nah, kompetensi bukti audit mana? Ini kompetensi ini ada kasir yang membuatnya. Nah, kemudian ada yang menyetujui bahwa ini uang sudah masuk ke rekening koran PT Demo. Nah, kemudian apa? Dasar
yang memadai atau rasional dari bukti audit. Dasarnya apa? Nah, biaya ini tuh apa? Ini contoh biaya listrik. Nah, ini contoh biaya listrik. Nah, itulah dasarnya. Sifat buktinya apa? Sifat buktinya cash. Dia kan bayar cash ini. Nah, kemudian prosedur yang dapat dilakukan untuk menghimpun bukti apa? Prosedur yang dapat dilakukan inilah kita tarik mundur kas. Nah, kemudian apa? Rekonsiliasi bank. Nah, kita lanjutkan sedikit. Nah, ini dia. Nah, ini contoh lagi bukti pembayaran bank. Nah, jadi PT ABC itu kalau ini namanya voucher kas keluar. Tadi kan ada dua, membuktikan bukti kas. Voucher kas masuk, voucher kas keluar. Ingat nih, voucher kas masuk itu voucher kas masuk yang langsung ke rekening koran perusahaan atau langsung yang masuk ke laci kasir yang ada di perusahaan. Jadi ada dua. Jadi bukan hanya yang masuk ke bank, yang masuk ke laci kasir, yang orang langsung bayar tidak melalui bank, tapi bayar melalui meja kasir itu juga dikatakan voucher kas masuk. Nah, sekarang contoh bukti pembayaran bank, contoh bukti voucher kas keluar. Nah, ini bukti pembayaran bank. Nah, ini dia. Jadi ABC itu membayar 1,5 juta pelanggannya untuk biaya listrik, air, dan telepon. Nah, promosi dan iklan, administrasi dan kantor. Nah, jadi bank mengeluarkan uang atas rekomendasi PT ABC sejumlah ini untuk membayar ini. Nah, jadi nanti ini ditransfer kemana? Ya, ini mungkin ke PLN, mungkin ke sana, mungkin kemana? Ini kemana? Mungkin ke pihak ketiga atau ke kliennya suppliernya si ABC. Ini kemana? Nah, ini mungkin dia ke toko yang lain, dia beli ATK. Nah, itu. Nah, inilah contoh bukti pembayaran bank. Contoh bukti voucher kas keluar. Ini contohnya. Nah, jadi apa yang dikatakan bukti kompeten? Bukti kompeten itu ini. Nah, ini saya ulang sekali lagi. Nah, kecukupan bukti. Kalau kecukupan bukti apa? Ini semua ada ini ada, ini cukup, buktinya ini cukup. Jadi kompeten apa? Nah, orang yang menandatangani ini, yang di sini, yang di sini, yang di sini itu harus orang yang berbeda. Nah, ini kita periksa. Kalau kasirnya pula yang menandatangani semua, itu namanya nggak kompeten. Odong-odong buktinya, masa kasir semua ini yang menandatangani ini. Nah, kasir yang buat, kasir yang mengeluarkan kas. Kasir juga yang pergi ke bank, nggak bisa. Nah, inilah dia bukti kompeten. Nah, kemudian dasar yang memadai rasional dari bukti audit. Dasarnya apa? Ya ini untuk bayar ini loh, non. Ini untuk bayar ini. Listrik, promosi, dan administrasi kantor. Nah, kemudian sifat buktinya apa? Nah, ini sifat buktinya apa? Cash. Kan dibayar secara dari bank. Dari bank PT ABC ke ini semua. Secara cash. Cash on bank. Nah, kemudian apa? Prosedur yang dapat dilakukan untuk menghimpun bukti apa? Nah, prosedurnya iya. Kita harus lihat apakah semua angka-angka ini benar. Nah, apakah semua otorisasi ini dijalankan dengan benar? Itulah prosedurnya untuk menghimpun bukti. Oke? Nah, kita lanjut sedikit lagi. Nah, ini dia. Nah, ada satu lagi. Ini sudah bukti pembayaran bank. Nah, jadi adik-adik paham. Jadi itulah namanya bukti audit. Jadi syarat bukti audit ini adalah 1. Kecukupan bukti audit, 2. Kompetensi bukti audit, 3. Dasar yang madai atau rasional dari bukti audit, 4. Sifat bukti, yang kelima prosedur yang dapat dilakukan untuk menghimpun bukti audit. Kalau 5 ini tidak ada, berarti bukti odong-odong. Itu harus adik-adik ingat. Nah, jadi kita sebagai auditor, jadi Kap Johannes apabila ditugaskan mengaudit kliennya harus mendapatkan 5 syarat tadi. Nah, kan kadang-kadang ada bukti itu yang tidak ada otorisasi. Itu berarti tidak kompeten. Jadi 5 syarat bukti itu harus didapatkan oleh Kap Johannes. Barulah dia bisa menyatakan opini. Ternyata dari semua hasil audit, buktinya cukup. Bukti sudah sesuai dengan PABU. Nah, opininya apa? Bagus. Bahwa PT ABCD, menurut pendapat kami, laporan keuangan PT ABCD sesuai dengan modifikasi. Wajar tanpa modifikasi. Nah, kan ada 2 pendapat besar. Wajar tanpa modifikasi, dulu kan namanya wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa modifikasi dan wajar dengan modifikasi. Jadi bisa Johannes bisa bilang,
laporan keuangan PT ABC menurut opini kami adalah wajar tanpa modifikasi. Nah, itu dia. Kenapa? Karena buktinya ini ada semua, benar buktinya. Nah, jadi contohnya begini, satu lagi. Nah, adik-adik ya, saya sedih sekali ya. Waktu meja hijau itu ada beberapa mahasiswa kita saya tanya, apa sih definisi transaksi? Jadi sebenarnya ini kan transaksi nih, Dik. Contoh pembayaran bukti, pembayaran bank. Jadi semua transaksi kegiatan ekonomi yang dilakukan klien kita itu bukti audit. Saya ulang ya. Semua kegiatan transaksi ekonomi yang dilakukan klien kita adalah bukti audit. Nah, jadi banyak mahasiswa itu yang tidak tahu apa sih bukti transaksi. Salah satu bukti transaksi adalah ini, bukti pembayaran bank. Nah, jadi syarat transaksi itu cuma 3, Dik. Apa yang 3 itu? Yang pertama, syarat transaksi adalah yang pertama itu syarat transaksi adalah ada tempat dan ada waktu. Tempat dan waktu. Itu syarat transaksi. Nah, tempat dan waktu itu banyak. Apa itu tempat dan waktu? Nah, ini contohnya. Nah, tempatnya dari mana? Dari bank. Nah, waktunya kapan? Tanggal sekian. Itu dia, pertama. Tempat dan waktu. Nah, yang kedua ada apa? Yang kedua adalah jumlah nominal. Nah, ini angka ini. Nah, ada nominalnya. Nah, ada nominalnya. Yang ketiga apa? Akad. Nah, akad. Akad itu apa? Kesepakatan. Kesepakatan antara PT ABC untuk membayar listrik, untuk membayar biaya promosi, untuk membayar administrasi kantor. Itu dia syarat transaksi. Jadi, yang mau kita buktikan apa? 3 tadi. Tempat dan waktu, kemudian ada nilai nominal, kemudian ada yang terakhir adalah akad. Kayak akad nikah lah, Dik. Kalau akad nikah kan jelas. Saya nikahkan anak saya, Jihan binti, contoh Jihan binti Nasution. Saya nikahkan putri kandung saya, Jihan binti Nasution, dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Nah, dengan lupa. Saya nikahkan anak saya, anak kandung saya Jihan dengan kita sebut binti ini dengan nama laki-lakinya, misalnya dengan si Michael. Nah, dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Tunainya itu akadnya tadi, tunai. Nah, jadi kalau dikatakan akad nikah itu cuma saya nikahkan anak kandung saya si Anu dengan si Michael dengan mas kawin sekian, nggak bilang tunai atau nggak bilang utang, itu tidak akad namanya, tidak transaksi. Saya lagi kuliah, sana dulu, sana mainnya. Itu nggak transaksi. Nah, jadi transaksi tadi harus 3. Tempat, final, kemudian ada akad namanya. Pengikat bukti audit. Nah, jadi kenapa kita memerlukan bukti-bukti tadi? Sekali lagi, supaya kita bisa memberikan modifikasi. Nah, jadi ada berapa jenis bukti audit? Yang pertama informasi penguat, kemudian data akuntansi, kemudian informasi pendukung. Apa itu informasi penguat? Catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan. Nah, kita balik lagi. Nah, saya semangat nih, Dek. Adik bolehlah sambil tidur. Asal nanti adik waktu saya tanya, adik tahu. Kalau nggak adik -5, saya tanya ya. Asal tahu. Boleh sambil tidur, sambil makan, menjelaskan saya live streaming, boleh. Nah, ini dia. Informasi penguat, atau yaitu catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan. Nah, kita contohkan ini. Nah, ini. Nah, jadi apa itu catatan akuntansi, informasi penguat? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi informasi penguat catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan ini semua angka-angka ini. Semua angka-angka ini. Nah, ini kan harus ada satu bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Voucher kas masuk dan voucher kas keluar. Nah, itu namanya informasi penguat, catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan. Kemudian data akuntansi. Harus ada jurnal kas masuk. Harus ada jurnal kas.
yaitu jurnal, buku besar, buku pembantu, pedoman akuntansi, dan catatan informal dan memo. Nah, catatan informal itu dan memo apa? Catatan informal itu untuk semua transaksi yang tidak ada di anggaran. Misalnya tiba-tiba terjadi kehilangan, perusahaan mengalami kehilangan, pencurian. Nah, itu bisa buat memo, itu kan nggak ada di anggaran. Nah, buat memo untuk mengeluarkan sejumlah uang mengganti kehilangan tadi. Nah, itu dia. Jadi untuk kas saja kita harus memperoleh informasi penguat, data akuntansi, dan informasi pendukung hanya dari kas saja. Nah, informasi pendukung apa? Dokumen, konfirmasi, informasi dari pertanyaan pengendalian internal, observasi, inspeksi, dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh auditor. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi bukan hanya informasi penguat, catatan akuntansi, voucher kas masuk, voucher kas keluar, kemudian buku besar kas, kemudian jurnal kas, kemudian asersi, kita perlu mendapatkan asersi. Bagaimana manajemen perusahaan melakukan pengelolaan kas? Contoh, apakah manajemen sudah mencatat pengelolaan kas dengan dasar accrual base atau masih cash base? Dasar accrual atau dasar kas? Kalau menurut PSAK, manajemen itu harus sudah membuat berdasarkan accrual base. Nah, kalau cash base berarti belum menurut PSAK. Nah, itulah namanya kita melihat apa? Melihat asersi manajemen. Nah, kemudian apa lagi yang mau kita lihat? Jadi yang mau diperiksa ini sebenarnya banyak, Dek. Jadi apa lagi yang mau kita lihat? Yang paling penting itu dia. Jadi dokumen. Dokumen itu apa? Dokumen itu yang dua ini. Nah, jadi jurnal, buku besar itu dokumen namanya. Nah, konfirmasi. Nah, konfirmasi ini apa? Ini konfirmasi kalau kita mau mendapatkan bukti piutang. Nah, piutang ini kan banyak rincian piutang. Misalnya piutang kepada A, piutang kepada B, piutang kepada C. Contoh, piutang kepada A. Nah, piutang kepada A saldonya katakan 1M. Saldo piutang kepada A itu 1M. Nah, kita konfirmasi kepada A sebagai auditor. Kami auditor independen kantor akuntan publik Johannes lagi memeriksa PT Astra. Menurut laporan manajemen PT Astra, piutang terhadap saudara A adalah 1M. Tanya dia, itu namanya konfirmasi. Tanya sama si piutang, sama si pelanggan lah istilahnya. Pelanggan si PTA tadi. Terus kami membutuhkan jawaban, mohon konfirmasi. Nah, kalau surat dibalasnya benar, ya oke, saldonya sekian, berarti cocok. Itu konfirmasi maksudnya. Jadi bukan sehari-hari saja perlu konfirmasi. Audit juga harus konfirmasi. Nah, kemudian informasi dari pertanyaan pengendalian intern. Nah, ini nanti ada bahas sendiri. Apa contohnya? Nah, ini dalam mengelola kas, apa yang harus kita ketahui dari informasi pengendalian intern? Jadi pengendalian intern adalah siapa-siapa pihak-pihak perusahaan pihak-pihak atau siapa-siapa sajakah yang terlibat dalam pengelolaan kas di Astra Agro Lestari. Nah, itu dia. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola kas. Itulah dia tadi pengendalian intern. Nah, jadi kita harus dapatkan buktinya. Contoh, kalau logikanya, kas itu kan yang megang kas adalah kasir. Semua persetujuan kasir, uang keluar dari kasir itu adalah harus persetujuan direktur keuangan. Nah, kemudian siapa lagi yang mengelola kas? Nah, yang mengelola kas adalah semua bagian akuntansi. Jadi, semua permintaan barang keluar, permintaan pembelian, kemudian penerimaan pendapatan, ya permintaan pembelian dan penerimaan pendapatan itu kan melalui bagian akuntansi. Dan kemudian bagian akuntansi membuat memo. Nah, bukan bagian akuntansi, maaf saya silap. Contoh, bagian teknik. Bagian teknik itu membutuhkan mesin untuk menambah mesin. Jadi bagian teknik itu membuat disposisi namanya, memo kepada kepada direktur keuangan untuk mengeluarkan sejumlah uang membeli mesin. Nah, kemudian setelah direktur keuangan menyetujui, nah direktur keuangan kemudian memberikan memo tadi, memo persetujuan dia kepada bagian akuntansi. Nah, bagian akuntansi lah yang mencatatnya. Setelah dicatat bagian akuntansi sudah oke, barulah kemudian kembali ke kasir, barulah dikeluarkan kasir. Nah, ini semuanya apa? Rangkaian sistem pengendalian intern kas.
Berarti apa? Cocok. Sesuai dengan PABU. Prinsip akuntansi berterima umum. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi Bu itu harus kita periksa. Ya iya. Jadi kita harus melakukan seksi tanya jawab. Jangan pula semuanya kasir yang mencatat akuntansi, kasir juga yang menyetujui. Nah, itu udah odong-odong namanya. Nah, oke, kita lanjutkan. Inspeksi. Nah, inspeksi ini kalau persediaan. Contoh, persediaan yang ada di sini kan sampai 2 triliun. Ini kan persediaan barang untuk ini dijual. Kita cek, tiba-tiba kita datang. Contohnya, ini adalah persediaan kalau Astra Lestari ini kan mungkin minyak goreng. Nah, minyak goreng itu kan berarti dalam bentuk CPO. Kita periksa, betul nggak jumlah CPO-nya? Ini kan angka yang 2 triliun ini kan ada jumlah nilai kuantitasnya. 2 triliun ini misalnya persediaan yang mau dijual ini misalnya 1 ton CPO. Kita periksa, waktu kita mengaudit, kita langsung datang ke pabrik. Betul nggak pada saat kita periksa angkanya 1 ton? Nah itu, betul nggak 1 ton? Nah, 1 ton itu kalau dikalikan sekian jadilah dia 2 triliun. Itu namanya inspeksi, mendadak kita periksa. Jangan kita lapor dulu sama bagian gudang atau bagian pabrik. Pak, bos, aku mau datang ini, mau ngaudit. Oh jangan, itu namanya adik nggak ngaudit. Itulah inspeksi, mendadak kita. Nah, saya jadi nanti tengok, saya inspeksi siapa yang bisa jawab ini. Nah, itu namanya inspeksi. Nah, kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu apa? Serta informasi lain yang dikembangkan oleh auditor. Nah, jadi pemeriksaan fisik itu saya katakan tadi. Nah, kita periksa fisiknya. Jadi fisik CPO itu ada nggak CPO-nya? Entah CPO campur air, entah CPO campur cinta. Nah, betul nggak 1 ton angkanya 1 ton itu? Betul nggak tabung produksinya itu 1 ton angkanya? Nah, itu dia maksudnya fisik. Nah, oke, kita lanjut. Nah, program audit. Kita ke program audit sekarang. Nah, apa itu program audit? Yaitu daftar prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang dimaksud untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi semua bagian-bagian pemeriksaan. Nah, jadi tujuannya untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh atas proses audit yang telah dilakukan. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini ya, saya langsung kemari. Nah, ini dia. Nah, inilah dia namanya program audit. Nah, jadi bisa dilihat, nah apa yang semua nanti hasil audit kita letakkan di kertas kerja. Nah, kemudian kita harus punya bahan bukti audit tadi, kemudian kita evaluasi bukti-bukti tadi semua, udah kita evaluasi, kita dapat bukti dulu nih. Nah, sambil kita mendapatkan bukti, kita melakukan tanya jawab untuk menganalisis sistem pengendalian intern yang saya katakan tadi. Nah, saya ulang ya, sambil kita mendapatkan bukti audit, kita menganalisis sistem informasi atau sistem pengendalian intern klien kita. Nah, ini sambil. Oke, kita kumpul. Oke, dan kita evaluasi bukti-bukti tadi. Yang 2 ini kita evaluasi. Oke. Setelah kita evaluasi, nah kita buatlah program kerja kita. Nah, jadi kita buat, ini dia program kerja pemeriksaan, kemudian jenis kesalahan. Nah, jadi dari semua evaluasi ini kan kita nampak, oh ini ada yang nggak ada buktinya. Oh, ternyata sistem pengendalian internnya nggak beres tuh, banyak yang nggak sesuai dengan PSAK atau PABU. Nah, kemudian kita review. Nah, kita review berapa besar persentase bukti nggak ada. Berapa besar persentase sistem pengendalian internnya ini nggak sesuai dengan PABU. Kita review. Ini dia. Nah, kemudian prosedur audit kita ini tes kontrol namanya. Jadi apa maksudnya tes kontrol? Jadi tes kontrol itu maksudnya kita tes. Tadi kan sudah kita review. Oh, ternyata sekian besar. Nah, kita tes. Jadi kita tes. Besarnya itu mempengaruhi tidak laporan posisi keuangan nanti. Nah, kita tes. Nah, itulah semua kita kumpul dalam kertas kerja kita. Barulah kita penyelesaian laporan audit. Nah, oke. Nah, jadi kita langsung lanjut kita ke jadi udah prosedur audit. Nah, ini dia. Oke, jadi program audit tadi sudah saya jelaskan. Program audit itu menjelaskan ini. Nah, kemudian baru tahap-tahap prosedur audit. Nah, ini dia konfirmasi. Nah, ini dia. Kita lanjut. Ya, jadi program audit itu berisi tahap-tahap prosedur audit, inspeksi terhadap dokumen dan catatan,
infeksi terhadap ini salah nih adik, nanti adik ganti nih ya. Jadi bukan lagi Aktiva, saya pun masih jadul tuh kemarin. Nah ya. Nah oke. Nanti saya perbaiki. Ya jadi itu adik coret ya, no Aktiva anymore, aset, tolong diganti aset. Nah kemudian observasi, kemudian pengajuan pernyataan, wawancara, konfirmasi, rekalkulasi, kemudian melakukan ulang, reformasi, prosedur analisis, teknik analisis, audit berbasis komputer. Nah, ini semua sebenarnya yang saya rangkum ini terangkum dalam, ya ini dia, dalam ini semua. Nah, jadi yang semua saya katakan tadi inilah dia, secara conclusion-nya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke kertas kerja. Jadi semua hasil audit kita tadi, kita masukkan ke kertas kerja. Apa itu kertas kerja? Nah, ini dia. Nah, jadi kertas kerja adalah dokumen yang mencatat semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit laporan keuangan, audit internal, audit sistem informasi, dan audit investigasi. Jadi tujuannya apa? Untuk mendukung pekerjaan audit yang dilakukan dalam rangka memberikan jaminan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar auditing yang relevan. Nah, saya lanjut ya. Nah, jadi inilah kertas kerja. Nah, kita ke sini saja. Nah, syarat kertas kerja harus cukup berisi informasi, kertas kerja yang sudah adik-adik bisa dibaca. Nah, ini saya ulang sekali lagi. Jadi semua hasil pemeriksaan kita harus kita letakkan di kertas kerja kita ini. Jadi kertas kerja kita itu sekarang nggak model lagi manual, Dek. Jadi sudah model di komputer. Jadi sudah berbasis komputer. Nggak ada lagi manual, nggak catat-catat lagi. Nah, ini dia. Ini dia contohnya. Nah, ini adik bisa lihat. Ini contoh kertas kerja audit. Nah, ini siapa yang buat, Bu? Kita lah. Inilah kita yang buat. Jadi ini semua sudah ada di komputer kita. Nah, ringkasan jurnal penggolongan kembali. Piutang dagang kas kecil untuk memindahkan saldo debit di dalam akun utang dagang ke dalam kelompok aset. Saldo tersebut adalah persekot kepada PT Eliona dalam pembelian bahan baku. Nah, ini siapa yang buat? Ini yang buat adalah kita. Jadi kita buatlah kertas kerja kita di komputer, ini minta konfirmasi sama pihak klien kita. Nah, ini lagi contohnya. Nah, ini juga kertas kerja audit analisis sistem informasi. Nah, kertas kerja audit program pelaksanaan. Nah, ini contoh jenis pemeriksaannya kas, seperti tadi kas. Nomor urutnya, contoh kita katakan nomor urut voucher kas keluar. Tujuannya memeriksa kelengkapan dokumen, kompetensi, dan kecukupan bukti audit. Nah, jadi kita buat nomor 1, apa kegiatan kita? Sistem informasi. Yang pertama, kegiatannya adalah wawancara pihak pengelola kas. Siapa aja yang mengelola kas? Medianya apa? Wawancara. Hasilnya apa? Sesuai dengan PABU atau sesuai dengan PSAK. Nah, itu dia contohnya. Nah, ini contoh kertas kerja audit program pemeriksaan. Jenis pemeriksaan, contoh kita memeriksa kas. Gak usah kas lah, kita ganti. Persediaan. Nomor urutnya, contoh persediaannya banyak. Contohnya ada CPO, ada minyak goreng, CPO saja. Nomor urutnya apa? 1, CPO. Tujuannya apa? Memeriksa kelengkapan. Contoh 1 kegiatannya apa? Inspeksi mendadak. Referensinya apa? Referensi kita buat sendiri supaya kita memudahkan. Kalau persediaan tadi kita buat di sini 1, ini 1A. Medianya apa? Medianya adalah pengecekan langsung. Hasilnya apa? Sesuai dengan PABU. Kita tanda tangan. Ini yang tanda tangan siapa yang nengok ini? Yang nengok yang tanda tangan ini adalah staff. Ini staff auditor yang ada di kantor akuntan publik, si Johannes. Nah, kita lanjut sekali lagi. Nah, tipe kertas kerja ini yang Nah, tipe kertas kerja ada program audit, working trial balance, ringkasan jurnal penyesuaian dan reklasifikasi, daftar pendukung, daftar utama, memo audit dan schedule dan analisis. Nah, jadi ini nanti saya sharing. Kalau kita nanti sempat, nah kalau kita nanti sempat saya usahakan. Saya lagi live stream. Di mana? Nanti kalau saya sempat, kita kuliah terakhir, nanti saya jelaskan semuanya contoh-contohnya biar adik-adik paham. Sekarang waktunya nggak cocok, nggak cukup waktunya.
Nah, urutan keharusan susunan kertas kerja. Nah, ini draft laporan audit nih, saya katakan tadi nih. Nah, ini tadi kan ada nih. Nah, ini dia. Nah, jadi kertas kerja yang banyak tadi itu harus di dalam ya disatukan dalam laporan audit. Nah, jadi laporan audit bagian kertas kerja, Bu? Iya, bagian kertas kerja. Nah, ini dia. Nah, urutannya draft laporan audit. Nah, kemudian laporan keuangan auditan. Draft laporan audit itu apa? Loh, laporan audit itu independen lah. Jadi kita kasih dulu sama klien kita. Seperti tadi, Johannes sudah mengaudit Astra. Ternyata semuanya sesuai dengan Pabu. Jadi laporan audit kita, opini kita apa? Opini kita adalah wajar tanpa modifikasi. Ya, itu namanya draft. Kita sampaikan dulu draft laporan audit, kemudian laporan keuangan auditan, kemudian ringkasan informasi bagi penelaah, kemudian program audit, kemudian laporan keuangan dan neraca atas neraca lajur yang dibuat klien, ringkasan jurnal penyesuaian. Ringkasan jurnal penyesuaian ini kalau ada seandainya klien kita itu masih banyak tidak melakukan jurnal penyesuaian. Kemudian working trial balance, kemudian daftar utama, kemudian daftar pendukung. Jadi inilah semua keharusan susunan kertas kerja. Jadi nggak boleh dari nomor 9 dulu deh, harus dari nomor 1. Nah, jadi ini harus wajib hukumnya. Ini harus ada di di softwarenya kantor akuntan publik. Jadi harus ada. Nah, kemudian pengarsipan kertas kerja. Apa itu? Arsip permanen, informasi yang relatif tidak pernah mengalami perubahan dan memuat data yang diharapkan tetap bermanfaat bagi auditor dalam banyak perikatan dengan klien di masa mendatang. Arsip kini, current file, kertas kerja yang hanya dipakai untuk satu audit yang telah diselesaikan. Nah, jadi arsip permanen apa? Jadi arsip permanen itu semua kertas kerja itu permanen file sama current file. Jadi udah ada peraturan sekarang untuk permanen file itu sekarang 10 tahun. Jadi kita kalau udah ngaudit 5 tahun berturut-turut, nah kalau dia nggak melakukan audit lagi itu boleh kita buang. Tapi kalau kita ragu dia akan melakukan lagi, sebaiknya kita simpan sampai 10 tahun. 5 tahun lagi. Nah, jadi kalau current file itu dalam 5 tahun boleh kita buang. Bukan kita buang ya, tidak ada lagi boleh kita hapus. Karena memang batas maksimum kantor akuntan publik Johannes mengaudit kliennya berturut-turut itu dalam 5 tahun. Lewat 5 tahun itu harus wajib ganti kembali. Itu batas maksimum. Jadi Johannes nggak bisa sampai 10 tahun ngaudit perusahaan Jihan, nggak boleh Johannes. Meskipun si Jihan itu teman sahabatmu, nggak boleh. Jadi maksimum kamu berturut-turut 5 tahun. Kalau kamu mau lanjut lagi 1 tahun, jangan kamu lagi. 1 tahun misalnya kap saya yang ngaudit Jihan. Tahun ke-6 boleh lanjut lagi. Sama lah dengan kayak pemilu. Nah, begitulah jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Jadi maksimum 5 tahun mengaudit berturut-turut. Nah, kemudian arsip permanen sudah. Jadi, Bu, kalau udah 5 tahun saya mau hilangkan dari apa saya, boleh, apa-apa. Tapi biasanya ya, pengalaman saya, bos-bos saya yang di kantor akuntan publik, sampai sekarang itu mulai dia dari berdiri, sampai 30 tahun dia masih menyimpan file-filenya semua. Masih menyimpan. Malah perusahaan yang udah banyak yang diaudit bos saya itu yang udah bangkrut, masih disimpan filenya. Boleh, terserah adik-adik. Nah, oke. Nah, terima kasih adik-adik. Kita nanti pas jam 12 teng kita ketemu di Google Meet untuk absensi sekalian kuis. Oke, udah capek nih suara saya. Makasih adik-adik ya. Semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.